Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Apakah kalian ada yang merasa sedih hari ini? Saya. Kenapa? Putus cinta. Putus cinta, kasihan sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mas Irzak, bisa tolong dipimpin? Siap, Brak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Irzak. Lalu selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelumnya, Ibu akan menanyakan kehadiran siapa yang hari ini tidak masuk? Adel. Kenapa? Dewi. Dewi kenapa? Bolos. Menikah. Kita belum umurnya untuk menikah ya anak-anak. Hamil Bu, Menikah bisa. kan ada Selain hamil. Dewi ada lagi? Ya, Bu. Sudah, berarti hadir semua ya, cuma Dewi aja. Lalu Ibu akan menanyakan, di sini kita akan mempelajari apa anak-anak? Anekdot. Betul. Ya. Apakah masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Ya, Bu. Baik, Mbak Esti. Tentang definisi dan juga makna teks anekdot. Betul sekali tentang definisi dan juga makna teks anekdot. Apakah di sini ada yang pernah membuat teks anekdot sebelumnya? Alan, Alan? Memangnya iya, sudah pernah Mas Alan? Ya baik, nanti kita membuat secara bersama-sama ya. Lalu selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Peserta didik mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan. Lalu kalian mampu menjelaskan. Lalu kalian dapat menentukan. Lalu membuat dan mempresentasikan. Lalu mengkritik teks anekdot dan juga merevisi. Baik, selanjutnya di sini ada contoh teks anekdot. Apakah ada yang ingin membacakan? Ayo. Silakan Mbak Adel. Di pagi hari yang cerah, di sebuah ruang kelas sedang berlangsung proses pembelajaran. Karena kondisinya santai, guru kelas bercakap-cakap dengan salah satu siswa. Bu, ibu guru mau bertanya, Bu, kata seorang siswa bernama Meta. Ya, silahkan, mau bertanya apa, Ta? Jawab bu guru. Bu guru, sebenarnya boleh tidak seseorang dihukum karena perbuatan yang belum dia lakukan? Tanya Meta. Jelas tidak boleh ya, seseorang baru boleh dihukum saat dia terbukti bersalah, terang bu guru. Syukurlah Bu, jadi saya bebas hukuman ya Bu. Soalnya saya belum mengerjakan PR, sahut Meta. Hahaha, dasar. Gelak Bu guru ya. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa makna atau intinya dari teks anekdot berjudul hukuman ini? Silahkan Mbak Venika. Itu tuh berisi, kalau teks anekdot itu kan berisi hiburan atau sindiran. Nah, di sini juga ada unsur hiburan dan juga sindiran dari Meta yang dia itu sebenarnya tidak mengerjakan PR. Nah, tapi dia menggunakan humor untuk agar tidak dimarahi oleh gurunya gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Venika. Lalu di sini kita akan juga membahas pertemuan minggu lalu. Apakah ada yang mengerti atau masih mengingat apa itu definisi dari teks anekdot? Saya Mbak Venika lagi, silahkan. ranking 1 Bu. Iya, ranking 1 ya Mbak Venika. teks anekdot adalah jenis tulisan yang memuat cerita pengalaman yang luar biasa dari seseorang. Iya, betul sekali. Di sini definisi dari teks anekdot adalah jenis tulisan
yang memuat cerita pengalaman yang luar biasa dari seseorang. Nah, kisah ini yang tidak biasa itu dapat diungkapkan kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan hiburan ataupun suatu sindiran kepada pembacanya. Lalu di sini ada struktur teks anekdot. Apakah ada yang tahu apa itu abstrak, apa itu orientasi, dan lain sebagainya? Tidak? Ya, baik. Kenapa telat, Mbak? Di sini ada beberapa struktur teks anekdot dan juga penjelasannya. Apakah ada yang ingin membacakan? Baik, Mbak Fidel. Ya, struktur teks anekdot yang pertama ada abstrak. Abstrak itu segmen awal paragraf yang berperan untuk memberikan gambaran mengenai isi teks. Yang kedua ada orientasi, isinya mengawali narasi peristiwa atau memberikan latar belakang tentang bagaimana kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga ada krisis. Bagian ini merupakan segmen di mana muncul situasi atau masalah yang tidak biasa atau unik. Yang keempat ada reaksi, berisi tentang bagaimana penulis atau tokoh dalam cerita menangani permasalahan yang timbul dalam bagian krisis sebelumnya. Yang terakhir ada koda, merupakan bagian penutup. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan. Baik, betul sekali. Berarti artinya abstrak itu ada di awal paragraf dan juga orientasi itu masuknya suatu peristiwa atau latar belakangnya seperti itu. Lalu krisis. Krisis itu munculnya situasi seperti itu. Lalu reaksi itu bagaimana penulis atau tokoh menanggapi permasalahan yang ada. Lalu koda itu bagian penutup. Lalu selanjutnya di sini ada ciri kebahasaan dari teks anekdot, yakni ada kata keterangan waktu lampau, ada kata kerja dan juga keterangan tempat. Di sini ada keterangannya ya, seperti kata keterangan waktu lampau itu ada kemarin, 2 hari yang lalu dan sebagainya. Lalu kata kerja itu ada menyiram, menyapu, mencatat dan lain sebagainya. Lalu keterangan tempat itu ada di dalam mobil, di sekolah, di rumah, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada contoh teks anekdot lagi. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Silakan, Sian. Caca membeli beberapa kue dari seorang nenek di pinggir jalan. Namun, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan pulangnya karena tiba-tiba hujan turun deras sekali. Akhirnya, Caca dan si nenek penjual kue pun sama-sama berteduh. Agar tidak terlalu terasa canggung, Caca pun memulai obrolan. "Nek, sudah lama jualan kue?" "Sudah sekitar 35 tahun, Nak," jawab nenek. Caca kembali bertanya, "Memangnya tidak ada yang membantu, Nek? Anak-anak nenek kemana?" "Anak-anak saya sibuk kerja. Ada yang di Polda, rumah sakit, dan juga sekolah." Caca pun kagum mendengar jawaban nenek itu. Wow, hebat. Walau hanya berjualan kue, namun anak-anak nenek sukses semua ya. Ya, sama aja, Nak, kerjanya. Sama seperti saya jualan kue. Nah, di sini Ibu sudah menandai berbagai warna. Apakah ini ada yang tahu bagian struktur apa? Abstrak. Ya, betul, ini abstrak karena merupakan segmen awal ya dari cerita. Lalu ini Orientasi. betul. Lalu ini Krisis. yang hijau, Reaksi. yang kuning, Koda. betul sekali. Berarti kalian sudah bisa menganalisis struktur ya. Insya Allah. Kita lanjut. Di sini lalu ada tugas kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Boleh berhitung dari Mbak Esti? 1, 2. 3, Sampai 5. 1, 2. Baik, kalian boleh duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. 1, 2, 1.
Ayo anak-anak nanti dapat hadiah ya. Ya. Siap. Tuh, rene lu. Loro. Lima. Halo guys. Sini tentang Harap dulu ayo. ini kok perempuan. Tapi cowok. Ayo anak-anak. Empat lah. Berarti bacaan sing ngaruh ini banget. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya? Bagian juga ya, Om. Emang pas mau jauh apa? Sampai Sudah siap semuanya? imajinasinya sampai Di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada perintah untuk memilih salah satu teks anekdot dengan scan barcode. Di sini nanti kalian bisa scan barcode untuk membaca juga. Lalu di sini kalian disuruh untuk menentukan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Nah ini juga menentukan struktur juga ya. Lalu yang ketiga, tiap kelompok buatlah satu teks anekdot. Dan di sini ada kertas yang isinya teks anekdot. Nanti di sini ibu sudah mengacak. Nanti kalian tinggal mengisi mana bagian abstrak, mana bagian krisis seperti itu ya. Nanti isinya di bagian warna-warna ini saja. Mana Bu ini, Bu? Yang kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, Lima. Apa ini kamu mintanya atau gimana? kelompok 3, kelompok 4. Itu telat itu, Bu itu ya. Bu itu diseterap, Bu. Tadi pacaran. Lima kali 8. Tadi pacaran. Kenapa kelompok tengah? Sudah, kalian sudah boleh mengerjakan soalnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini kan untuk bacaannya itu ya teman-teman. Anak-anak. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Oh, coba kira sih. Apa yang mula? Iki wae pen ramah pen. Kayak putih ya? Penika. Nanti 3 kelompok membacakan struktur dan kebahasaan, dan yang kelompok yang 2 terakhir membacakan teks anekdot buatannya ya. Ya, Kan baca gimana? ini kayak Bacaannya muter-muter, Bu. Contohnya itu bacaannya sama aja kayak itu kok anak-anak. Kira garap itu, Bu. Udah selesai. Nomor 1. Ya baik, 1, 2. Sebentar ya, tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Itu scan sama aja yang sudah di soal ya. Sudah, Bu. Ini dulu apa? Saya dulu, Bu. Saya ngawasin dulu. Sebentar ya, sebentar ya. Baik, Mbak Ajel duluan. Saya akan kelas ya, Bu. Jangan lupa struktur dan kebahasaan.
Ada keterangan tempat, keterangan waktu, enggak gitu. Yang sudah? Ini Bu, dua-duanya anaknya Bu. Ini struktur dan kebahasaannya ya. Bahasaan. Bahasanya mau apa? Minimal 2 aja nggak apa-apa kebahasaannya. Bu ini udah. Ya baik. Nomor 1. Perhatiannya ya anak-anak. Judulnya tentang kereta dan tukang kupat tahu. Untuk yang pertama itu ada bagian Kali bos, kali bos. Yaitu pada suatu hari seperti biasa dari pagi sampai siang, tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya jam 12 siang. Dia biasanya menyusun rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Selanjutnya yaitu bagian orientasi. Tapi kebetulan hari ini dagangannya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu mengeringkannya dengan cara dikipas. Lalu bagian selanjutnya yaitu krisis. Kebetulan lagi saat itu ada kereta yang melintas. Ada tidak bisa. Melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Lalu kereta berhenti tepat di samping tukang kupat tahu. Sebentar ya anak-anak ya. Selanjutnya yang bagian selanjutnya itu reaksi. Masinisnya berkata, ada apa Pak? Lalu di bagian akhir ada bagian koda. Tukang kupat tahu berkata, nggak ada apa-apa Pak, tinggal bumbunya saja. Aku kelompok boleh. Di sini terdapat ciri kebahasaan, yaitu terdapat keterangan waktu, yaitu pagi, siang, kemudian keterangan tempat. Ya benar. Bisa kembali ke tempat dulu. Ini silahkan rewardnya ya. Itu angkat tangannya 5 jari dari kelompok 5. Selanjutnya kelompok saya. Cepet. Nggak boleh ya. Ayo fighting. Pembelajaran kebahasaannya saya juga. Unsur kebahasanya kata kerja ini melontarkan. Yang kedua kata keterangan tempat ini kembang dan keterangan waktu. Tadi judulnya apa itu? Bukan bang. Yang di atas ini mas. Yang tentang mindset. Silakan ini dibagi. Ya Mbak Venika. Kapan? Boleh angpau. Judulnya 5x8. Anak-anak mohon perhatiannya ya. Semuanya boleh. Strukturnya salah. Betul. Abstraknya itu polisi memerintahkan agar orang pertama dijebloskan ke dalam penjara. Itu abstraknya. Kemudian orientasi itu dari kamu yang bodoh, ujar polisi itu orang. Kemudian krisisnya, reaksinya, suasana semakin memanas, 2 orang itu terus berdebat. Kemudian ada krisis, 5 kali 8 adalah 40. Kemudian yang terakhir kodanya, semua orang sudah mengakui apa yang dikatakan oleh polisi tersebut. Ini latar tempatnya itu dalam penjara. Kemudian latar suasananya itu ada suasana yang semakin memanas ketika kedua orang itu berdebat. Maaf, sebelumnya ibu lupa tadi kelompok 1 yang dapat kayak gini dapat berapa? Dapat 5. Jumlah anaknya berapa? 7. Boleh diminta 1? Kelompok ini berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Kelompoknya Mbak Venika? 4. 5. Berapa? Yang merasa kelompoknya Mbak Venika? Saya Bu.
Empat ya? Empat, Bu. Terima kasih. Baik. Fan. Di sini kalian sudah semakin ramai ya. Ya ini fan. Ibu akan melakukan ice breaking untuk dua kelompok yang belum maju, perwakilan boleh maju. Panik. Mirza, Bu, Oke, Mas Mirza boleh maju. Kelompok 5 belum 2 kali. Ada apa, Bu? Mas Mirza dan Mbak Monica boleh maju. Ya maju sini. Ibu hitung sampai 5, kalau nggak maju nggak ada reward ya. 5 wes. 5, 4, 3, 2, 1. Kalian boleh berdiskusi mau ice breaking kayak gimana? Sulap. Pikirkan angka. Meditasi 5 menit. Bagaimana, Mas? Tahu, Bu. Diskusi dulu. Apa ya? Guys, aku punya tebak-tebakan nih. Kok guys Nah, toh? boleh tebak-tebakan juga boleh. Bubur apa yang bisa dibesarkan? Bubur sum-sum. Aku lah. Iya kan? Bubur zum-zum ya. Hahaha. Oh, dapat. Terima kasih ya. Lagi Mas Mirza. Hewan apa yang sering dikurbankan? Kambing. Tunjuk tangan. Lutfi. Mirza. Saya. Sapi. Betul. Baik, terima kasih kepada Mas Mirza dan Mbak Monica. Tadi kelompoknya satu kelompok ada berapa orang ya? 4, 5. Saya 5. Padahal aku ra di kelompok berarti kagunku kabeh. Dibagi ya Mas ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tugas mandiri untuk kalian juga, boleh dikerjakan di rumah. Waktunya 1 minggu. Silakan merevisi dari hasil kegiatan kelompok yang telah dikritik oleh guru dan juga teman-teman. Mungkin tadi ada yang salah, ada yang kurang, ataupun strukturnya mungkin masih acak-acakan menurut kelompok kalian, seperti itu ya. Semua tergantung mindset. Tergantung mindset. Nah, di sini pertemuan kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyimpulkan apa pertemuan hari ini? Silahkan Mbak Alfi. Jadi pada hari ini yang pelajari tentang suatu tes dan juga ciri kebahasaan. Untuk tes itu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Untuk ciri kebahasaan ada kata keterangan waktu, lampau, kata kerja, keterangan, dan juga tepat. Iya, betul sekali. Lalu di pertemuan depan sepertinya kita akan membahas materi yang lain, sepertinya teks cerita. Nah, mungkin kita bisa bahas di minggu depan saja ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu terima kasih kepada kalian sudah hadir dan juga sudah berpartisipasi pada hari ini. Kalian sungguh aktif, sungguh ceria, dan sungguh pintar. Sebelum itu tadi yang menjawab siapa ya? Saya. Mengacung semua. Bu saya baca. Tadi membaca.
Saya, Bu. Saya. Nanti siapa lagi? Saya, Bu. Bu saya yang telat, Bu. Bu. Bu saya yang telat, Bu. Loh, Bu saya membaca, Bu. Oke, siap. Saya yang telat, Bu. Bu kok saya gak dianggap, Bu? Saya kuis kita sedih tukeran asalnya. Tukeran baik mau. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Cukupkan. Maaf apabila Ibu ada salah kata kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini